Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kita semua. Dimanapun kita berada pada saat ini, semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama channel Raime 13. Di video kita kali ini kita akan membuktikan rumus perkalian sinus dan kosinus. Oke, sebelum membuktikannya, alangkah baiknya di like, di share, and di subscribe ya channel Raime 13. Oke, tanpa basa-basi, mari kita buktikan rumus-rumus yang ada. Nah, sebelum membuktikan rumus daripada sinus dan kosinus, alangkah baiknya kita ingat kembali yaitu rumus daripada penjumlahan dan pengurangan daripada sin dan cosnya. Oke, di sini sudah kita tuliskan rumus penjumlahan sin, pengurangannya, serta penjumlahan cos dan pengurangannya, yaitu sin A tambah B, rumusnya adalah sin A cos B ditambah cos A dikali sin B. Pengurangannya, sin A kurang B sin sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Nah, ini dia ya. Untuk si cos, yaitu bagian penjumlahnya, cos A tambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Cos A kurang B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Oke. Dari keempat rumus ini, antara sin A tambah B dan sin A kurang B, cos A tambah B, cos A kurang B, seandainya untuk bagian sin A tambah B dan sin A kurang B ini kita jumlahkan, maka akan didapatlah, ini dia, sin A tambah B ditambah sin A kurang B akan sama dengan sin A cos B ditambah sin A cos B, hasilnya adalah 2 sin A cos B. Oke ya, cos A sin B ditambah negatif cos A sin B, habis ya, 0 ya. Sehingga didapatlah rumus daripada 2 sin A cos B sama dengan sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Oke, didapat ya rumus yang pertama ya. Inilah rumus yang pertama, yaitu 2 sin A cos B sama dengan sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Oke, selanjutnya kalau rumus daripada sin A tambah B dan sin A kurang B ini kita kurangkan, ini kita kurangkan, maka akan didapatlah sin A tambah B dikurang sin A kurang B sama dengan sin A cos B dikurang sin A cos B, habis tinggallah cos A sin B dikurang negatif cos A sin B, negatif dengan negatif positif, maka ini akan sama dengan 2 cos A sin B. Itu dia ya. Sehingga didapatlah rumus 2 cos A sin B akan sama dengan sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Oke, inilah rumus yang kedua. Oke, selanjutnya dari bagian cos, penjumlahan dan pengurangannya. Oke, seandainya rumus cos A tambah B dan cos A kurang B ini kita jumlahkan, maka akan didapatlah cos A tambah B ditambah cos
A kurang B akan sama dengan cos A dikali cos B ditambah cos A dikali cos B. Hasilnya adalah 2 cos A cos B. Negatif sin A sin B ditambah sin A sin B habis, sehingga didapatlah rumus 2 cos A cos B sama dengan cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Nah, ini diingat ya rumusnya ya. Oke, sudah ada 3 rumus yang kita temukan. Oke, selanjutnya kita akan menemukan rumus yang keempat dari cos A tambah B dan cos A kurang B ini kita kurangkan. Seandainya ini kita kurangkan, maka akan ditemukanlah cos A tambah B dikurang cos A kurang B sama dengan cos A cos B dikurang cos A cos B habis negatif sin A sin B dikurang sin A sin B. Ini menjadi negatif 2 sin A sin B. Nah, sehingga didapatlah rumus daripada 2 sin A sin B. Oke ya. Ini akan sama dengan, karena di sini negatif, maka ini kita kali negatif semua ya. Maka ini negatif cos A tambah B. Itu dia ya. Negatif kali negatif positif. Positif cos A kurang B. Inilah 4 rumus yang kita temukan dari rumus penjumlahan dan pengurangan dari sin dan cos. Oke, ini ada 4 rumus ya. Semoga rumus ini bisa diingat untuk menjawab soal-soal yang ada pada trigonometrinya. Dan untuk memudahkan kita memahami daripada rumus ini, alangkah baiknya kita buat contoh soal dan sama-sama kita bahas ya. Oke, contoh soal yang pertama bentuknya adalah seperti ini dia. Nah, bisa di-pause dulu ya, dikerjakan pelan-pelan, diikuti sesuai dengan rumus yang ada. Contoh soal yang pertama, soalnya adalah 2 cos 75 derajat dikali cos 15 derajat ini sama dengan berapa? Nah, itu dia. Dari bentuk soal ini berarti kita harus mengingat rumus daripada 2 cos A dikali cos B ya. Oke, masih mudah. Itu tadi apa rumusnya? 2 cos A cos B. Rumusnya adalah cos A tambah B, oke, ditambah, nah itu ya, ditambah cos A kurang B. Nah, ini dia. Ingat rumus daripada 2 cos A cos B nya. Oke. Nah, kalau sudah kita ingat seperti ini, tinggal kita masukkan saja sesuai dengan rumus yang ada ya. Oke, soalnya tadi kita tuliskan kembali 2 cos 75 derajat dikali cos 15 derajat ini akan sama dengan, oke, kita ikuti sesuai dengan rumus, cos 75 derajat ditambah 15 derajat, oke, ditambah cos 75 derajat dikurang 15 derajat. Maka ini akan sama dengan cos 75 tambah 15 90 derajat ditambah cos 75 dikurang 15 60 derajat. Masih ingatkah kita dengan sudut-sudut istimewanya? Berapakah nilai cos 90? Nilai cos 90 adalah 0 dan nilai cos 60 adalah setengah. Maka 0 tambah setengah hasilnya adalah setengah. Oke, gampang ya. Oke, inilah contoh soal nomor 1.
Semoga bisa diikuti. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Dan bentuknya adalah seperti ini. Ini dia. Sin 3pi per 8 dikali sin pi per 8, berapakah nilainya? Oke, di pause, dikerjakan pelan-pelan ya. Kalau kita lihat soalnya seperti ini, berarti kita harus mengingat rumus daripada 2 sin A dikali sin B. Ini ya rumusnya. Apakah rumus daripada 2 sin A dikali sin B tadi? Rumusnya adalah negatif cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Oke. Nah, persoalannya sekarang di sini koefisiennya 1. Nah, kalaulah rumusnya 2 kali berapakah 1? Maka soal ini bisa ditulis menjadi, kita tuliskan sesuai dengan rumus dulu ya. 2 sin 3pi per 8 dikali sin pi per 8. Ini kita kalikan dengan setengah. Oke ya, karena 2 dikali setengah sama dengan 1. Maka ini setengah dikalikan terhadap negatif cos 3pi per 8 ditambah pi per 8. Oke, ditambah cos 3pi per 8 dikurang pi per 8. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Ini setengah dikalikan terhadap negatif cos 3pi per 8 tambah pi per 8, hasilnya adalah 4pi per 8. Oke, ini dia, ditambah cos 3pi per 8 dikurang pi per 8, 2pi per 8. Nah, berapakah nilai pi? Nilai pi itu adalah 180 derajat. Jadi kalau kita sederhanakan ini dalam bentuk derajat, berapakah dia? Oke, sebelumnya kita perkecil dulu ya. 4 dengan 8 sama-sama dibagi 4, berarti ini 2 ya. Ini 2 dengan 8, sini 4. Sekarang tinggal kita tuliskan ini setengah dikalikan negatif cos. Tadi di sini tinggal 2, pi 180. 180 bagi 2, 90 derajat ditambah cos. Pi dibagi 4, pi 180. 180 bagi 4, 45 derajat. Oke, tinggal kita ingat sudut istimewanya ya. Berapa nilai daripada cos 90? 0. 0 kali negatif 0. Ditambah nilai daripada cos 45 setengah akar 2. Tinggal kita kalikan. Setengah dikali 0, 0. Setengah dikali setengah akar 2, seperempat akar 2. 0 tambah seperempat akar 2, seperempat akar 2. Oke, inilah dia jawaban dari contoh soal nomor 2. Oke, semoga bermanfaat dan bisa diikuti. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor berikutnya, yaitu contoh soal nomor 3. Ini dia bentuk soalnya. Oke, di contoh soal nomor 3, soalnya adalah 8 cos 82,5 derajat dikali sin 37,5 derajat. Berapakah nilainya? Oke, kalau kita perhatikan di contoh soal nomor 3 ini, kita harus mengingat rumus daripada 2 cos A dikali sin B ya. Oke, apakah rumusnya ini? Rumus daripada 2 cos A sin B adalah sin A tambah B dikurang sin
A kurang B. Oke, bisa diingat ya. Oke, ini dia. Sekarang persoalannya ini 8. 8 ini datang dari mana? 4 dikali 2. Oke, maka soalnya ini akan berubah menjadi 4 dikalikan terhadap 2 cos 82,5 derajat dikali sin 37,5 derajat. Ini akan sama dengan 4 dikalikan terhadap sin A tambah B. Langsung saja lah ya. 82,5 tambah 37,5 bisa dijumlahkan lah ya. Ini hasilnya adalah 120 derajat. Oke, dikurang sin A dikurang B, 82,5 dikurang 37,5, hasilnya adalah 45 derajat. Oke, maka ini akan sama dengan 4 dikalikan terhadap berapakah nilai sin 120? Oke, berarti nilainya berapa? Setengah akar 3. Diingat ya, sin 45 setengah akar 2. Sekarang tinggal kita kalikan. 4 dikali setengah akar 3, 2 akar 3. 4 dikali negatif setengah akar 2, negatif 2 akar 2. Atau ini bisa ditulis menjadi 2 dikalikan terhadap akar 3 dikurang akar 2. Oke, ini dia. Ini bisa ditulis ini ya. Dan akar 3 dikurang akar 2 jangan kita jawab menjadi akar 1. Salah. Oke, inilah contoh soal nomor 3. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal nomor 4. Di contoh soal nomor 4 ini merupakan contoh soal terakhir di video kita kali ini. Maka dari itu silakan perhatikan dengan baik-baik. Dan bentuk soalnya adalah, ini dia, buktikan bahwa, sekarang contoh soalnya membuktikan ya, 8 dikali sin 20 derajat dikali sin 40 derajat dikali sin 80 derajat sama dengan akar 3. Oke, ternyata bentuknya ada 3 ya. Gimana ini? Oke, sebelumnya kalau kita lihat soal ini, kita harus mengingat rumus daripada 2 sin A dikali sin B ya, yaitu rumusnya adalah negatif cos A tambah B dikali ditambah ya, ini ditambah dikali ini ditambah cos A kurang B. Oke, ini dia. Nah, ini 8. Sebelumnya kita tuliskan di sini bukti ya. 8 ini datang dari mana? 4 dikali 2. Maka soal ini bisa ditulis menjadi 4 dikalikan terhadap 2 sin 20 derajat sin 40 derajat sin 80 derajat. Oke, ini dia. Dan kalau kita perhatikan soal ini, karena ada 3, ini bisa juga ditulis menjadi 2 sin 20 dikali sin 80 di luar pengerjaannya maksudnya ya, atau 2 sin 20 dikali sin 40, atau sebaliknya 2 sin 40 dikali sin 80. Maka nanti jawabannya akan sama ya. Nah, di sini kita buat pengerjaannya dari ini dia, 4 dikalikan terhadap ini, kita buat di sini sin 20-nya di sini. Nah, itu dia ya. Nah, 2-nya di sini kita kalikan di sini, 2 dikali sin 40 derajat sin 80 derajat. Nah, ini dia. Nah, apakah salah ini penulisannya? Tidak ya, ini sama dengan ini ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, berarti ini yang kita kerjakan. Ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Dan ini tetap ya, ini sama dengan 4 dikalikan
sin 20 derajat. Nah, apakah rumus daripada 2 sin 40 dikali sin 80 atau hasilnya? Hasilnya adalah negatif cos A tambah B. A tambah B 40 tambah 80. 120. Nah, itu dia ya. Langsung saja ditambah cos A kurang B. 40 dikurang 80. Negatif 40. Oke, bisa diikuti ya. Nah, ini dia. Nah, setelah itu tinggal kita cari nilainya nih ya. Maka ini sama dengan 4 dikalikan terhadap sin 20 derajat dikali berapa nilai cos 120? Cos di kuadran keberapa kah 120? Kuadran kedua. Nilai cos negatif ya. Berarti negatif kali negatif positif. Cos 120 derajat setengah ya. Negatif setengah karena dikali negatif maka positif. Maka di sini setengah ditambah cos negatif 40 derajat. Oke, ini dia. Sampai di sini semoga dimengerti ya. Oke, selanjutnya ini kita kali. Ini kita kalikan, ini kali kemari, ini kali kemari. Atau langsung kali 4 pun boleh ya. Atau satu-satu saja dulu kita kerjakan. 4 dikalikan terhadap, oke, ini setengah ya. Setengah sin 20. Oke. Derajat ya. Ditambah sin 20 derajat cos negatif 40 derajat. Ah, ini dia. Oke. Selanjutnya ini kita kalikan. Ini kita kalikan kemari. Ini kita kalikan kemari. Oke, maka ini sama dengan 4 dikali setengah 2 sin 20 derajat ditambah 4 sin 20 derajat ya pas ya dikali cos negatif 40 derajat. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, selanjutnya ini soalnya ini tetap ya 2 sin 20 derajat ditambah, ini kita sederhanakan ya, 2 dikalikan terhadap 2 sin 20 derajat cos negatif 40 derajat. Sekarang konteksnya ini kita kerjakan. Apa rumus daripada 2 sin A kali cos B? Kita tuliskan di sini rumusnya ya. 2 sin A dikali cos B. Rumusnya adalah apa rumus daripada 2 sin A cos B? Yaitu sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Ini dia ya. Oke, sehingga ini akan sama dengan di sini ya. Oke, sama dengan 2 sin 20 derajat ditambah 2 dikalikan terhadap, oke, 2 sin 20 kali cos negatif 40 berarti sin A tambah B. Di sini kita tulis sin 20 ditambah negatif 40 berarti negatif 20 ya. Oke, masih negatif. Tambah sin A kurang B berarti sin 20 dikurang 40 berarti positif ya. 20 tambah 40 60 derajat. Oke, ini sama dengan 2 sin 20 derajat ditambah 2 dikalikan terhadap sin negatif 20 derajat ditambah sin 60 berapa? Setengah akar 3. Oke,
Sampai di sini semoga bisa diikuti dulu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan ini. Ini kita kalikan kemari dan ini kita kalikan kemari. Maka akan didapatlah 2 sin 20 derajat ditambah, ini kita kalikan 2 sin negatif 20 derajat, 2 dikali setengah akar 3. Oke, tinggallah akar 3. Oke, sampai di sini bisa ya. Nah, di sini muncul dia sin negatif 20 derajat. Kalaulah kita menemukan, yaitu misalnya kita menemukan sin negatif x, nah ya, x derajat lah kita tuliskan, maka ini akan sama dengan negatif sin x derajat. Tetapi kalau nanti kita menemukan cos negatif x derajat, ini akan sama dengan cos x derajat. Nah, ini bisa dibuktikan dengan rumus penjumlahan dan selisih sudutnya ya. Oke. Nah, bentuk seperti ini. Cos negatif 40 derajat. Ini bisa aja kita kerjakan dengan langsung cos 40 derajat. Nilainya akan sama. Bisa dikerjakan pelan-pelan di bukunya ya. Oke. Maka ini bisa ditulis menjadi sama dengan 2 sin 20 derajat. Berarti ini kita buat negatif ya. Negatif 2 sin 20 derajat ditambah akar 3. Maka ini habis ya. Ini habis 2 sin 20 dikurang 2 sin 20 habis atau 0. Maka ini akan sama dengan akar 3. Ternyata terbuktilah bahwa 8. Oke, tadi soalnya adalah 8 dikali sin 20 derajat sin 40 derajat sin 80 derajat sama dengan akar 3 terbukti. Oke ya. Nah, inilah contoh soal nomor 4 dan pembuktiannya. Oke, dengan bentuk 3 ya, yaitu sin A, sin B, sin C. Bisa diikuti semua contoh-contoh soal ini. Semoga di video kita kali ini bermanfaat ya bagi kita semua. Nah, sampai sini dulu video kita. Jangan lupa di like, di share, and di subscribe ya channel Raime 13. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bye bye untuk kita semua.